Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut Ferdy Sambo akan bacakan buku hitam jika dirinya dan Putri Chandrawati dihukum mati. Dalam hal ini, menurut saya semua orang yang berhadapan dengan hukum ketika menjadi tersangka ataupun terdakwa akan selalu berusaha untuk bagaimana dia ringan hukumannya ataupun bebas. Upaya ini bisa dua jalur, secara legal dia tunjuk lawyer, bagaimana pembuktian di pengadilan, bagaimana argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim. Kesadaran hukum, merasa melakukan tidak. Kalau merasa ya cukup sadari, renungkan, kemudian berubah dan bertobat supaya bisa jadi orang besar. Walaupun mereka sudah dipecat dari kepolisian, dari jenderal, kalau dia sadar dan bertobat masih bisa jadi lebih hebat lagi loh. Misalnya dia jadi penceramah atau jadi pendeta, atau misalnya jadi tokoh masyarakat, jadi pedagang besar gitu loh. Kan bisa. Kan tidak harus jadi polisi toh. Saya dari kolong jembatan bisa jadi pengacara. Siapa yang sangka? Orang saya dari kampung aja belum pernah menonton TV, belum pernah dengar radio, ulang belum ada listrik, datang ke Jakarta belum ngerti bahasa Indonesia, tapi bisa jadi pengacara toh. Nah, jadi hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Seperti itu. Kemudian mohon izin yang mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum. 15 tahun saya 15 tahun dia di sana, kemudian 1,5 tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini. Dari data yang saya miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Biro Paminal. 214 di tahun 2001 personil Polri ini sudah dilakukan operasi tangkap tangan. Ini prestasi tapi tidak pernah terekspos karena ini terkait internal. Nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab. Ferdy Sambo serahkan buku hitam ke pengacaranya usai divonis mati. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo langsung menyerahkan buku hitam yang biasa ia pegang kepada koordinator tim penasihat hukumnya Arman Hanis. Momen tersebut terjadi usai Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pantauan Kompas.com, setelah Hakim Wahyu selesai membacakan putusan dan meninggalkan ruangan, Ferdy Sambo terlihat berdiri dan langsung berjalan ke arah meja tim kuasa hukumnya. Pada saat itulah Sambo menyerahkan buku yang biasa ia pegang kepada Arman Hanis. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan buku hitam Ferdy Sambo seolah jimat yang dibawa kemana-mana. Pasalnya buku tersebut seolah ditunjukkan sebagai sinyal kepada pihak tertentu. Itu makanya selalu dibawa-bawa ke pengadilan. Itu sebagai sinyal, hati-hati lo semua, kita semua, dosa kita ada dalam buku itu. Kan gitu, ujar Kamarudin dikutip Kompas TV. Buku hitam tersebut merupakan ancaman bagi pihak yang dosa dan kejahatannya diketahui Ferdy Sambo. Oleh karena itu Ferdy Sambo kemungkinan akan membacakan isi buku hitam jika dirinya dan sang istri Putri Chandrawati divonis hukuman mati. Itu menjadi ancaman buat mereka apabila misalnya dihukum hukuman mati. Tentu Ferdy Sambo kan frustasi, ucap Kamarudin. Apalagi kalau istrinya misalnya diancam hukuman mati atau seumur hidup, dia akan melihat itu sebagai kiamat, maka dia akan bacakanlah itu isi buku hitam. Penampakan buku hitam itu sejak awal telah mencuri perhatian publik ketika Sambo masih menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, di mana pada saat itu mantan Jenderal Bintang 2 tersebut diberi sanksi pemecatan. Arman Hanis menyebutkan bahwa buku hitam itu berisi catatan pribadi setiap kegiatan Sambo saat ia masih menjabat sebagai Kepala Subdirektorat 3, Direktorat Tindak Pidana Badan Reserse Kriminal Polri. Saat itu Sambo masih berpangkat Komisaris Besar. Meski demikian, Arman tidak tahu apakah Sambo turut mencatat siapa saja anggota Polri yang pernah menjalani sidang Komisi Kode Etik. Oh, saya tidak tahu. Saya tanya, apa sih isinya bro? Ini sempat lihat-lihat. Oh, ternyata seluruh catatan beliau semenjak Kombes sampai saat ini, sidang, eksepsi, seluruh kegiatan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu isinya, kata Arman di PN. Sementara itu pengacara Sambo lainnya, Rasa Mala Aritonang mengungkapkan kliennya siap membuka isi buku tersebut ke publik bila memang ada informasi penting yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan Polri. Saya pikir beliau terlepas dari persoalan pidana yang dihadapkan,
beliau ada kecintaan terhadap institusinya di kepolisian. Saya pikir itu disampaikan beberapa kali oleh beliau, ujar Rasa Mala saat dikonfirmasi. Adapun Ferdi Sambo bungkam usai divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Usai pembacaan vonis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun mempersilahkan Ferdi Sambo sebagai terdakwa menempuh upaya hukum lanjutan jika tidak puas dengan keputusan tersebut. Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ujar Hakim Wahyu. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati, ucapnya melanjutkan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, ex-Kadif Propam Polri menjadi terdakwa bersama putrinya, Putri Chandrawati dan 2 ajudannya, Richard Eliezer atau Baradae, serta Ricky Rizal atau Bribka RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Ex-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia terbukti melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 KUHP. Kamarudin menyampaikan dugaannya pada Selasa 24 Januari 2023. Menurut Kamarudin, buku hitam itu menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang kejahatannya diketahui Ferdi Sambo. Kamarudin menilai itulah alasan Ferdi Sambo selalu membawa buku hitam dalam setiap sidang yang ia jalani. Buku hitam yang dibawa Sambo dinilai bentuk sinyal dan serupa jimat baginya dalam menghadapi perkara ini. Di samping isi buku hitam, Kamarudin juga menyoroti fakta bahwa Ferdi Sambo pernah berjasa bagi Jaksa Agung ST Burhanuddin. Fakta yang dimaksud yakni insiden kebakaran Kejaksaan Agung pada Agustus 2020 lalu. Kamarudin menganggap Ferdi Sambo berjasa menutupi tindakan ST Burhanuddin dengan mengkambing hitamkan para pekerja bangunan. Melalui dugaannya, Kamarudin sejak awal sudah ragu Kejagung bisa bersikap profesional menuntut Ferdi Sambo.